Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pencinta film. Yuk, kali ini saya mau ngobrolin film fenomenal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ini film sudah rilis di Indonesia tanggal 15 Desember 2021 dan antusiasnya sangat besar sekali. Sempat beredar ulasan dari penonton yang memberikan rating nih film melebihi Avengers Endgame. Luar biasa ya. Jujur, saat saya nonton film Avengers seri Endgame tuh saya nilai bagus banget. Nah, kalau si Spider-Man ini melebihi wow-nya dari Avengers Endgame, beneran deh saya jadi penasaran kayak apa filmnya si Spider-Man ini. Tapi setelah saya nonton, ternyata penilaiannya berlebihan deh ya. Oke, film Spider-Man ini bagus ya. Cuman kalau disandingkan ya dengan Avengers Endgame dan bahkan melebihi, kalau menurut saya sih tidak ya. Ini relatif sesuai selera sih ya. Oke, kisahnya atau menceritakan apa sih film Spider-Man yang seri sekarang ini, Spider-Man No Way Home? Hello, Peter. Oke, ini saya ceritakan teman-teman ya. Melanjut kisah dari film Spider-Man Far From Home setelah pertarungan dengan si Mysterio yang banyak memakan korban jiwa dan bahkan hingga mau terbunuhnya si Mysterio. Ternyata menjelang kematiannya, Mysterio membuat skema untuk mencemarkan nama baik Spider-Man, di mana Spider-Man lah yang memicu senjata pembunuh massal dan bahkan dia mengungkap identitas siapa di balik topeng Spider-Man ke publik. Alhasil ya, wajah Peter Parker tampil di semua media dan dihakimi sebagai orang yang bertanggung jawab atas banyaknya korban. Dan Peter Parker aka Spider-Man menjadi musuh masyarakat dan orang yang paling dibenci saat ini. Akibat kejadian ini ternyata berimbas pada semua orang yang dekat dengan Peter Parker. Dua orang temannya, Jane, Ned, bibinya, dan juga Happy, asisten dari almarhum Tony Stark. Dan parahnya, rencana masuk ke salah satu universitas ternama yang merupakan tujuan utama dari Peter Parker dan Jane dan Ned setelah lulus SMA menjadi kacau. Mereka ditolak semuanya. Hal itu akibat pemberitaan dan reputasi Peter sebagai Spider-Man si pembunuh. Di tengah kekalotan ini ya, Peter berusaha menemukan cara untuk memperbaiki semuanya agar orang-orang yang ada di sekitarnya bisa kembali hidup normal. Nah, di sini Peter meminta bantuan Dr. Strange untuk menggunakan mantra yang bisa membuat semua orang lupa pada Peter Parker. Dengan permintaan ini, Dr. Strange sebenarnya keberatan, namun karena suatu hal di mana Dr. Strange melihat jasa dari Peter Parker, akhirnya ia mau melakukan apa yang Peter minta. Namun di tengah itu teman-teman, si Wong ya, teman dari Dr. Strange, mengingatkan Dr. Strange untuk hati-hati menggunakan mantra tersebut karena ia tidak setuju jika mantra itu digunakan. Singkat cerita ya, ritual pun dilakukan. Naas, karena keegoisan Peter yang banyak permintaan, alhasil penggunaan mantra berjalan tidak sempurna teman-teman. Dan hal ini menimbulkan efek yang Peter tidak sangka-sangka. Portal dari alam semesta lain terbuka dan menarik beberapa orang berbahaya masuk ke alam semesta yang ditinggali Peter. Dan mereka semua sedang mencari Spider-Man. Sempat terjadi kekacauan yang menyebabkan Peter berselisih paham dengan Dr. Strange dan mengakibatkan Peter melawan Dr. Strange. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, kisah yang ditawarkan film Spider-Man No Way Home. Banyak kejutan yang muncul di film ini, mengingat sebelum film ini dibuat, rumor-rumor perihal semua bintang yang pernah memerankan Peter Parker aka Spider-Man akan muncul di film ini dan membuat heboh para pecinta film. Dan dua orang bintang tersebut benar-benar muncul ya. Jadi dua bintang itu benar-benar muncul di film No Way Home ini teman-teman ya, dan bisa bikin kita yang sudah nonton film-film Spider-Man dengan bintang berbeda bernostalgia dan mengobati kangen pada wajah Peter di versi Spider-Man 1, 2, 3 dan Amazing Spider-Man 1 dan 2. Tidak hanya itu, penjahat-penjahat kuat yang pernah muncul di seri-seri Spider-Man lama muncul juga di sini, kayak Dr. Octopus, Goblin, Sandman, Electro, dan Lizard. Ini film berdurasi 2 jam 29 menit, lama ya. Tapi saya yakin teman-teman yang nonton nih film bakal betah nonton sampai habis dan gak bosen-bosen karena filmnya emang bagus. Alur ceritanya cepat, tidak bertele-tele, aksi dan cerita juga seimbang, serta diselipi humor khas ala Marvel yang bikin penonton rileks sejenak di saat mengikuti alur kisah seru Peter Parker dan kawan-kawan. Ini film diproduksi oleh Columbia Pictures, Marvel, dan beberapa pihak lainnya. Sutradaranya masih John Watts teman-teman ya, sutradara dari 2 film Spider-Man sebelumnya. Untuk bintangnya teman-teman sudah tahu ya siapa aja, jadi nggak perlu saya sebutin di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, begitu saja ulasan sederhana dari film Spider-Man No Way Home. Wajib tonton nih film dan jangan dilewatkan. Terima kasih banyak sudah menonton videonya dan dengerin saya ngoceh. Semoga memberikan informasi dan hiburan, dan jangan lupa
klik tombol subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.